Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar lewat rumah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang muatan matematika, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, apa itu yang disebut dengan pecahan sederhana? Nah, menyederhanakan pecahan itu artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Jadi tidak bisa lagi dibagi-bagi. Jadi sampai yang paling kecil, itu yang dinamakan menyederhanakan pecahan. Nah, caranya nanti adalah dengan membagi. Jadi dibagi penyebut dan juga pembilangnya. Nah, coba ya perhatikan penjelasan dari Ibu. Oke, kita hari ini belajar menyederhanakan pecahan. Kita mulai saja dengan contoh pertama, yaitu 2/4. Ingatkan, kalau untuk menyederhanakan pecahan itu atas bawah pembaginya harus sama. Jadi yang di atas sini dan di bawah sini pembaginya harus sama. Yang namanya pecahan sederhana itu pecahannya harus paling kecil sampai tidak bisa lagi dibagi. Nah, kita coba. Ini 2/4. 2/4. Yang 2/4 baru pembaginya. Ingatkan, pembagi paling kecil adalah 2, jangan 1. Jadi bagi 2 paling kecil. Karena ini pembagian, jadi kalau misalkan agak sulit membagi, boleh bertahap. Jadi boleh dibagi 2 dulu, misalkan sampai ke berapa kali membagi 2 boleh. Tapi kalau misalkan sudah bisa langsung membagi, boleh juga langsung dengan angka yang lebih besar. Ini kita coba aja dengan bagi 2. Kira-kira 2 bagi 2 bisa atau tidak? 4 bagi 2 bisa atau tidak? Kalau misalkan dibagi 2, dua-duanya ini bisa, kita ambil aja bagi 2. Nah, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 1/2. Apakah 1/2 ini masih bisa dibagi atau tidak kira-kira? Tidak bisa dibagi. Nah, kalau misalkan tidak bisa dibagi, berarti pecahan sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Kemudian lagi 3/6. 3/6. Sekarang 3/6. Ibu ingatkan sekali lagi, atas dan bawah pembaginya harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi atas dan bawah pembaginya harus sama. Dan diingatkan sekali lagi, pembagi paling kecil adalah 2, jangan 1. Nah, karena di sini 3/6, kita coba bagi 2, kira-kira bisa atau tidak? 3 dibagi 2, 6 bagi 2. 3 dibagi 2 bisa atau tidak? 6 bagi 2 bisa atau tidak? 6 bagi 2 kan bisa nih, 3. Sedangkan 3 bagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini, jangan dihasilkan dengan koma. Berarti ini tidak bisa dibagi, kita ganti. Kita tidak boleh berarti memakai yang 2 ini, karena 3 bagi 2 kan tidak bisa. Jadi tidak boleh sampai hasilnya itu pakai koma. Nah, jadi kita cari yang supaya dua-duanya itu bisa dibagi. 3 dibagi berapa kira-kira? Kita coba bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Nah, berarti kan bisa. Nah, baru berarti tidak bisa memakai 2, tapi langsung memakai 3. Jadi pecahan sederhananya 1/2 ini apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa dibagi lagi. Kalau tidak bisa dibagi, otomatis 3/6 pecahan sederhananya adalah 1/2. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi 8/10. 8/10. 8/10. Nah, kita coba lagi. Paling kecil tadi pembaginya adalah 2 dan atas bawah harus bisa dibagi sama. Misalkan di sini dibagi 2, otomatis yang di atas bagi 2, yang di bawah bagi 2. Dan dua-duanya ini bisa dibagi, tidak ada hasil yang pakai koma. Kita coba bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Nah, kita coba lagi 4/5. 4 dibagi 2 bisa atau tidak? Ya bisa. 4 bagi 2 kan dapat 2.
Kalau 5 bagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, berarti sampai sini aja sudah selesai. Jadi pecahan sederhana dari 8/10 adalah 4/5. Kemudian kita coba lagi 8/12. 8/12. Kita coba 8/12. Nah, kira-kira ini dibagi berapa ya supaya bisa? Kita coba dulu yang paling kecil aja. Kalau misalkan sudah bisa yang langsung besar, langsung bagi banyak boleh. Ini coba pakai yang paling kecil dulu ya. 8 dibagi 2. 12 dibagi 2. 8 bagi 2 4. 12 bagi 2 6. Nah, 4/6 apakah masih bisa dibagi nih? Kira-kira kalau dibagi 2 masih bisa atau tidak? 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa nih. Karena tidak muat di sini, Ibu tulis di bawah ya. 4/6 nih dibagi 2 bagi 2. Coba 4 dibagi 2 dapat 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, 2/3 ini apakah masih bisa dibagi? Tidak bisa dibagi lagi. Berarti pecahan sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Nah, sampai 2 kali kan ini baginya. Bagi 2 dulu sekali, baru bagi 2 lagi. Seperti itu. Jadi sampai paling kecil angkanya. Nah, kalau ini kan yang masih belum bisa langsung membagi besar. Nah, kalau misalkan mau langsung dibagi besar bisa, boleh. Ini kalau misalkan mau dibagi yang paling besar langsung, boleh, tidak harus pembaginya itu 2, tidak. Jadi boleh aja pakai angka berapa aja. Yang penting atas bawahnya sama dan hasilnya tidak ada yang koma. Kita coba langsung 8/12. Tadi kan bagi 2, kita coba angka yang paling besar. Kira-kira bagi 3. 8 bagi 3 tidak bisa. 12 bagi 3 4 bisa. Tapi kan yang 8 tidak bisa. Nah, berarti tidak bisa kita pakai. Kita bagi 4 coba. 8 bagi 4 bisa. 12 bagi 4 bisa. Nah, langsung boleh. Langsung bagi 4 juga boleh. Seperti ini. 8 bagi 4 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. 2/3. Sama hasilnya seperti tadi. Tapi ini angka pembaginya lebih besar seperti itu. Jadi boleh aja langsung bagi 4. Atau misalkan bertahap mau langsung bagi 2 dulu sampai akhirnya dapat 2/3 juga boleh. Supaya lebih mudahnya aja, kalau misalkan mau yang lebih mudah, pembaginya tadi 2 seperti itu. Makanya di sini harus pintar sudah perkalian dan pembagiannya. Kita coba lagi contoh kelima. 12/16. Nih 12/16. 12/16 kira-kira dibagi berapa ya ini? Kita coba bagi yang paling kecil dulu. Bagi 2, karena paling kecil adalah pembaginya adalah 2. 12 bagi 2 bisa, bisa. 16 bagi 2 bisa, bisa. Kita coba. Nih. 12 bagi 2 dapat 6. 16 bagi 2 dapat 8. 6/8. Kira-kira masih bisa dibagi atau tidak? 6 bagi 2 bisa, 8 bagi 2 bisa. Berarti kita coba lagi nih, taruh di bawah lagi ya. 6/8 bagi 2 lagi nih, coba. 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. 3/4 masih bisa dibagi atau tidak? Kita coba bagi 2. 3 bagi 2 tidak bisa. 4 bagi 2 bisa. Nah, karena yang di atas tidak bisa, otomatis berarti tidak bisa memakai 2. Coba bagi 3. 3 bagi 3 tidak bisa, 1. 4 bagi 3 tidak bisa. Berarti sudah sampai sini aja. Jadi pecahan sederhana dari 12/16 adalah 3/4. Nah, coba kalau misalkan mau pembaginya langsung banyak, boleh. Jadi kan langsung bagi 2, kita coba angka yang besar, boleh. Sangat-sangat diperbolehkan. Kalau sudah bisa perkalian, lebih gampang untuk mengerjakannya. 12/16 tadi kan bagi 2, kita coba bagi yang paling besar. 12 bagi 3 bisa, 16 bagi 3 tidak bisa. Kalau bagi 4, 12 bagi 4 bisa, 16 bagi 4 bisa. Boleh langsung bagi 4 lagi. 12 bagi 4 3. 16 bagi 4 4.
Sama kan hasilnya 3/4, tapi pembaginya cuma sekali aja, langsung bagi 4. Boleh seperti ini. Dapatnya 3/4. Contoh berikutnya 10/20. 10/20. 10/20 pembagi. Ingat, pembaginya atas dan bawah harus sama. Misalkan pembaginya adalah 2, otomatis atas di sini 2, bawahnya juga 2. Misalkan di sini 3, di sininya harus 3. Dan harus bisa membagi angka ini. Tidak boleh hasilnya itu pakai koma. Kita coba bagi 2 misalkan. 10 bagi 2, 20 bagi 2. 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. Ya kan? 5/10 masih bisa dibagi atau tidak? Masih bisa. Tapi kira-kira kalau dibagi 2, 5 bagi 2 tidak bisa. 10 bagi 2 bisa. Tapi karena yang di atas tidak bisa memakai 2. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4 tidak bisa. Coba kita bagi 5. 5/10. Coba kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, kira-kira masih bisa dibagi? Tidak bisa. Jadi hasilnya adalah 1/2 seperti itu. Boleh aja kalau misalkan nih contoh lagi, kita coba kita ubah pembaginya. Boleh nih, kan tadi pembaginya 2 nih. Kalau misalkan mau pembaginya 5 duluan juga boleh. Yang mana paling gampang, hasil akhirnya pasti sama. Kita coba 10/20 kita bagi 5. Tadi kan bagi 2, ini bagi 5. 10 bagi 5 dapat 2. 20 bagi 5 dapat 4. Nah, 2/4. Kemudian kita coba lagi 2/4. Kira-kira bagi berapa? Kita bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1. 4 bagi 2 dapat 2. Boleh seperti itu. Ada lagi contoh yang lain. Kita coba. Nah, itu kan pembaginya 5. Boleh kalau mau pembaginya langsung besar juga boleh. Lebih besar dari 5 tadi juga boleh. Kita coba. Nah, kita coba 10/20. Kita coba langsung bagi 10. Bisa nih, ya kan? 10 bagi 10 dapat 1. 20 bagi 10 dapat 2. Selesai. Jadi pembaginya boleh langsung besar, kalau misalkan bisa juga boleh. Jadi boleh berapa aja. Yang penting hasilnya di sini tidak ada yang koma dan dua-duanya bisa dibagi seperti ini tadi. 10 bagi 10 dapat 1, berarti kan bisa 20 bagi 10 dapat 2. Jadi diingatkan, atas bawahnya ini pembaginya harus sama. Nih kan 10, 10. Lalu hasilnya itu tidak boleh ada yang pakai koma. Hasilnya adalah bilangan bulat seperti ini. Nah, semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, itu tadi merupakan contoh bagaimana caranya kita menyederhanakan pecahan. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.